Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku duduk di sofa ruang tamu, memandangi layar ponsel yang sejak tadi bergetar tanpa henti. Nama suamiku berkali-kali muncul di layar, tetapi aku enggan mengangkatnya. Dadaku sesak, pikiranku penuh dengan ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Sudah berulang kali aku mengalami ini. Janji-janji manis yang selalu ia ucapkan, sumpah setia yang ia katakan sambil menatap mataku dengan penuh kepalsuan. Aku benar-benar lelah. Kali ini, aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang selama ini kusangkal. Pintu rumah terbuka, langkah kaki itu aku kenali. Suamiku berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal seperti habis berlari. "Sayang, kenapa nggak angkat teleponku?" tanyanya dengan nada yang terdengar penuh kepanikan. Aku mendongak, menatap matanya yang berusaha menyembunyikan sesuatu. "Aku capek, Mas. Capek terus dibohongi." Dia terdiam. Aku melemparkan selembar kertas ke arahnya. Kertas itu berisi bukti yang kutemukan di dalam saku jaketnya tadi pagi. Sebuah struk pembayaran hotel atas namanya. Bukan hanya sekali, aku menemukan ini berkali-kali. Aku terlalu bodoh jika terus percaya dengan alasan yang ia buat. Apalagi kali ini. Meeting, ada urusan kerja, atau bertemu klien? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tenang daripada yang aku rasakan di dalam hati. Dia meraih kertas itu, menggenggamnya erat. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, pertanda ia sedang mencari alasan yang bisa membuatku percaya lagi. "Sayang, kamu salah paham. Aku bisa jelasin." Aku tertawa pahit. "Jelaskan apa? Kamu pikir aku bodoh?" Dia mendekat, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya. Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata ini. Dulu, aku percaya. Dulu, aku selalu berpikir mungkin aku hanya berprasangka buruk. Tapi sekarang, tidak lagi. Kurasakan mataku mulai memanas. Aku menoleh ke arah lain, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Mas, aku sudah capek." Dia terdiam, tidak seperti biasanya. Biasanya, dia akan langsung memberikan 1001 alasan. Biasanya, dia akan berusaha meyakinkanku dengan kalimat-kalimat manis. Tapi kali ini, dia hanya terdiam. Keheningan menyelimuti kami. Aku bisa mendengar suara detak jam di dinding yang seakan berjalan lebih lambat dari biasanya. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sampingku. "Aku minta maaf," katanya lirih. Aku tertawa sinis. "Minta maaf? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah semua kebohongan yang kamu ucapkan?" Matanya tampak gelisah, seakan ia tahu bahwa kali ini tidak ada lagi ruang baginya untuk lolos dari kebohongan yang ia buat. Aku berdiri, mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diriku. "Kamu pikir aku nggak tahu?" "Aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya." Dia menatapku dengan mata terbelalak. "Kamu tahu?" Aku mengangguk pelan. Aku sudah tahu sejak lama. Aku bisa melihat tubuhnya menegang. Bibirnya sedikit terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Aku melanjutkan. "Selama ini aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku ingin melihat sejauh mana kamu akan membohongiku. Aku ingin tahu kapan kamu akan jujur." Dia menundukkan kepalanya. Aku tahu dia sedang mencari alasan lain, tapi aku tidak memberinya kesempatan lagi. Aku menghela napas. "Masih mau berbohong lagi?"
Tanyaku dengan nada lirih, nyaris seperti bisikan. Aku melihat ada ketakutan di matanya. Aku tahu, kali ini, dia sadar bahwa aku tidak akan lagi menjadi istri yang mudah dibodohi. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, aku harus membuat keputusan. Aku berdiri di hadapannya, menunggu jawaban yang tak kunjung keluar dari mulutnya. Aku tahu dia sedang menyusun kata-kata, mencari alasan yang mungkin bisa membuatku percaya lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan tertipu. Kamu tahu sejak kapan? Tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena aku senang. Tertawa pahit karena aku tidak percaya pertanyaannya begitu bodoh. Sejak kapan? Aku bahkan tidak tahu kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur padaku, Mas. Ucapku dengan nada getir. Aku mulai curiga sejak kamu sering pulang terlambat, sejak kamu selalu mencari alasan untuk pergi tiba-tiba, sejak bau parfum wanita lain menempel di bajumu. Dia membuka mulutnya, tapi aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Aku belum selesai bicara. Awalnya aku pura-pura tidak tahu. Aku pikir, mungkin aku hanya berprasangka buruk. Aku mencoba percaya. Aku berusaha jadi istri yang tidak mudah curiga. Tapi semakin lama, semakin jelas semuanya. Aku melangkah ke meja kecil di sudut ruangan, mengambil amplop coklat yang telah kusiapkan sejak tadi pagi. Aku melemparkannya ke meja di depannya. Dia ragu-ragu sebelum akhirnya meraih amplop itu dan membukanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar foto. Foto dirinya bersama seorang wanita di tempat yang berbeda-beda. Ada di restoran, ada di lobi hotel, bahkan ada foto mereka berdua masuk ke dalam mobil yang sama. Aku melihat wajahnya memucat, tangannya gemetar saat menggenggam foto-foto itu. Siapa dia? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat tatapan kosong di matanya, seolah-olah otaknya sedang bekerja keras mencari jawaban yang bisa menyelamatkannya. Dia cuma teman, sayang. Aku bisa jelasin. Aku tersenyum sinis. Teman yang kamu ajak ke hotel, teman yang kamu peluk di depan restoran, teman yang selalu ada di saat kamu bilang sedang ada kerjaan di luar kota. Dia terdiam. Aku tahu, dia sudah kehabisan alasan. Aku melangkah mendekat, menatapnya tepat di matanya. Berapa lama, Mas? Berapa lama kamu selingkuh di belakangku? Dia menunduk, tidak berani menatapku. Aku minta maaf. Hatiku mencelos. Permintaan maaf setelah semua ini? Apa kamu tahu bagaimana rasanya menjadi aku? Menjadi istri yang selalu menunggu di rumah, berharap suaminya pulang dengan setia, tapi yang didapatkan justru pengkhianatan? Suaraku mulai bergetar, meskipun aku berusaha keras menahannya. Dia masih diam. Aku mengusap wajahku, berusaha menenangkan diri. Aku sudah cukup bersabar, Mas. Sudah cukup memberi kesempatan. Tapi ternyata, kamu tidak pernah berubah. Dia tiba-tiba berdiri, mendekatiku. Sayang, aku janji. Aku akan berubah. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku tersenyum pahit. Kesempatan lagi? Aku menggeleng. Kamu sudah menghabiskan semua kesempatan yang aku berikan. Aku melangkah mundur, menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku tahu tidak ada lagi yang bisa kupertahankan di sini. Aku lelah, Mas, ucapku dengan suara lirih. Aku benar-benar lelah. Aku membalikkan badan, melangkah menuju kamar. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan lagi. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian. Di belakangku, aku mendengar suara napasnya yang berat, seperti seseorang yang sedang putus asa. Tapi aku tidak peduli lagi.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk tidak peduli. Aku menutup pintu kamar, membiarkan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh tanpa bisa kukendalikan. Aku terduduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin yang tergantung di dinding. Wajahku tampak pucat, mata sembab karena air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan gejolak emosi yang semakin menghimpit dadaku. Di luar kamar, aku bisa mendengar langkah kaki suamiku yang mondar-mandir di ruang tamu. Sesekali dia menghela napas berat, seolah sedang berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Aku tahu dia panik. Aku tahu dia takut kehilangan semuanya. Tapi apakah dia benar-benar menyesal? Atau hanya takut kehilangan kenyamanannya bersamaku? Aku memejamkan mata, mencoba mengingat awal pernikahan kami. Dulu, dia pria yang kucintai dengan sepenuh hati. Aku percaya bahwa kami akan menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan duduk di sini, merasa hancur oleh pengkhianatan orang yang paling aku percayai. Ketukan pelan terdengar dari balik pintu. "Sayang, tolong buka pintunya." Suaranya terdengar serak, penuh dengan kegelisahan. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk diam, memeluk kedua lututku. "Sayang, aku mohon, kita bicara baik-baik." Aku menggeleng, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku tidak ingin bicara. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan lagi. Aku janji, aku akan berubah. Aku bersumpah, ini terakhir kalinya aku menyakitimu. Aku tersenyum pahit. Kata-kata itu terdengar begitu familiar. Sudah berapa kali aku mendengarnya? Berapa kali aku percaya dan akhirnya dikhianati lagi? Aku berdiri dan berjalan menuju lemari. Tanganku gemetar saat aku menarik koper kecil dari dalamnya. Aku mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper dengan gerakan cepat. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. "Sayang, jangan pergi." Suaranya terdengar semakin putus asa. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatiku. Aku membuka pintu dengan perlahan dan menatapnya. Matanya merah, mungkin karena menahan tangis. Tapi aku tidak bisa lagi tergerak oleh air mata palsunya. "Aku butuh waktu, Mas," ucapku lirih. Dia menggeleng cepat. "Jangan tinggalkan aku. Aku mohon." Aku menunduk, tidak ingin melihatnya lebih lama. Aku takut hatiku kembali luluh. Tapi aku tidak boleh lemah. "Aku akan ke rumah Mama untuk sementara waktu," kataku pelan. Dia ingin meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. "Jangan buat ini lebih sulit," pintaku. Dia menatapku dengan penuh kepedihan. "Aku mencintaimu," katanya dengan suara serak. Aku menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan menyakitiku berulang kali." Aku mengambil koperku dan berjalan melewatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarikku kembali. Tapi aku tidak boleh berhenti. Jika aku bertahan, aku hanya akan terus terluka. Saat tanganku meraih gagang pintu, aku mendengar suaranya lagi, pelan dan putus asa. Apa ini berarti? Kita selesai? Aku menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku tidak tahu, Mas. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Aku membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan kembali diriku sendiri, tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Udara malam menyambutku saat aku keluar dari rumah, membawa koper kecil yang terasa lebih berat dari seharusnya. Bukan karena isinya, tapi karena beban yang ada di dalam hatiku. Langkahku terasa goyah, tapi aku terus berjalan. Meskipun di dalam dada ada suara kecil yang bertanya,
Benarkah aku siap meninggalkannya? Mobil online yang kupesan sudah menunggu di depan pagar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintunya. Saat aku melangkah masuk, aku mendengar suaranya lagi. "Sayang, tolong, jangan pergi." Aku menoleh dan melihatnya berdiri di depan rumah dengan wajah penuh keputusasaan. Mata kami bertemu dalam sekejap, dan aku bisa melihat ketakutan yang nyata di sana. Tapi aku tidak bisa lagi membiarkan perasaanku melemah hanya karena tatapan itu. Tanpa menjawab, aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Hatiku terasa sakit, tapi aku tahu ini keputusan yang harus kuambil. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mama, aku hanya diam, menatap keluar jendela, membiarkan pikiranku berkelana. Sudah berapa lama aku hidup dalam kebohongan? Sudah berapa kali aku menangis dalam diam, berharap suamiku akan berubah? Mobil berhenti tepat di depan rumah Mama. Aku menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Tempat ini adalah saksi bisu masa kecilku. Tempat di mana aku dulu merasa aman dan dicintai. Dan kini, aku kembali ke sini dalam keadaan rapuh, membawa luka yang bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Aku turun dari mobil, membayar sopir, lalu berjalan menuju pintu rumah. Sebelum aku sempat mengetuk, pintu terbuka, dan Mama berdiri di sana, menatapku dengan penuh kehangatan. "Nak." Suara Mama terdengar begitu lembut, seolah tahu apa yang sedang aku rasakan. Dan saat itulah pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh tanpa bisa kukendalikan. Aku terisak pelan, dan tanpa berkata apa-apa, Mama langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Sudah, Nak. Mama di sini," bisiknya sambil mengelus punggungku. Aku tenggelam dalam pelukannya, membiarkan semua kesedihan yang kupendam selama ini mengalir keluar. Aku tidak peduli lagi seberapa kuat aku ingin terlihat. Di hadapan Mama, aku hanya seorang anak perempuan yang patah hati karena pengkhianatan suaminya. Kami masuk ke dalam rumah, dan Mama menuntunku duduk di sofa. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut, memberikan kehangatan yang begitu aku butuhkan. Setelah beberapa saat, aku mengusap air mataku dan mencoba berbicara. "Ma, aku lelah." Suaraku bergetar. Mama mengangguk pelan. "Mama tahu, Nak." Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam erat di pangkuanku. "Aku nggak tahu harus bagaimana, Ma. Aku mencintainya, tapi aku juga nggak bisa terus dibohongi seperti ini." Mama menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Cinta saja tidak cukup, Nak. Kalau dalam pernikahan tidak ada kejujuran dan kepercayaan, maka yang tersisa hanya rasa sakit." Aku menatap Mama, mencoba memahami kata-katanya. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi apakah itu benar? Jika cinta memang cukup, mengapa aku tetap merasa tersakiti? Mama mengelus rambutku dengan lembut. "Sekarang yang paling penting adalah kamu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa membuat kamu bahagia?" Aku terdiam. Aku tidak tahu jawabannya. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan saat ini. Aku cuma ingin tenang, jawabku akhirnya. Mama tersenyum kecil. "Kalau begitu, ambil waktu untuk dirimu sendiri, Nak. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, tapi juga jangan biarkan dirimu terus bertahan dalam hubungan yang hanya membuatmu terluka." Aku mengangguk pelan. Aku tahu Mama benar. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku, kamar yang dulu penuh dengan kenangan masa kecil yang bahagia. Tapi saat aku berbaring di tempat tidur, mataku tetap terbuka. Pikiranku dipenuhi dengan wajah suamiku, dengan semua kenangan yang kami bagi,
dengan semua luka yang ia berikan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bisa melepaskannya? Apakah aku siap untuk hidup tanpa dia? Ataukah aku masih berharap, meskipun sangat kecil, bahwa dia benar-benar akan berubah? Pagi datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku masih terjaga, menatap langit-langit kamar yang dulu penuh dengan poster-poster masa remajaku. Aku mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus dipenuhi dengan wajahnya, suamiku. Atau mungkin pria yang dulu aku anggap sebagai suamiku. Ponsel di meja kecil bergetar. Aku meliriknya sekilas, sudah bisa menebak siapa yang menelepon. Nama yang sudah kuhafal di luar kepala muncul di layar. Mas Fajar. Aku mengabaikannya. Tak lama, pesan demi pesan mulai masuk. Mas Fajar, sayang, tolong angkat. Aku cuma mau bicara sebentar. Mas Fajar. Aku janji ini terakhir kalinya aku ganggu kamu pagi ini. Mas Fajar. Aku akan ke rumah mama kalau kamu terus menghindar. Aku menghela napas panjang, hatiku berperang dengan pikiranku sendiri. Aku tidak ingin berbicara dengannya, tapi aku juga tidak ingin dia datang ke sini dan membuat mama ikut terlibat dalam kekacauan ini. Dengan berat hati, aku meraih ponsel dan menekan tombol hijau. Halo, sayang. Suaranya terdengar lelah, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Kamu baik-baik saja? Aku menggigit bibir. Pertanyaan itu terasa ironis. Dia yang membuatku hancur, tapi dia juga yang menanyakan apakah aku baik-baik saja. Ada. Apa, Mas? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Aku cuma ingin kita bicara. Aku mau kita selesaikan ini baik-baik. Aku tertawa kecil, tapi getir. Baik-baik? Sejak kapan kita punya cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, Mas? Aku serius, sayang. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu seharusnya membuat hatiku bergetar. Dulu, mungkin aku akan langsung memaafkannya. Tapi sekarang, aku tidak tahu apakah aku masih memiliki tenaga untuk terus bertahan. Apa kamu benar-benar takut kehilangan aku? Atau kamu hanya takut kehilangan seseorang yang selalu ada untuk menutup semua kesalahanmu? Tanyaku akhirnya. Dia terdiam. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, aku butuh waktu. Aku nggak bisa bicara sekarang. Tapi aku takut kalau aku kasih kamu waktu, kamu malah menjauh selamanya. Aku menutup mata, mencoba menahan emosi yang kembali menguasai hatiku. Mungkin itu yang harus terjadi. Aku mendengar suara napasnya yang berat di seberang sana. Jadi, ini keputusanmu? Aku nggak tahu, Mas. Aku masih bingung. Aku hanya tahu satu hal. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku menekan tombol merah sebelum dia bisa berkata lebih banyak lagi. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku ingin tetap kuat. Aku ingin percaya bahwa aku bisa melewati ini. Tapi Tuhan tahu, aku sangat takut. Takut akan kehidupan tanpanya. Takut harus memulai kembali dari awal. Takut bahwa aku masih mencintainya, meskipun dia telah menghancurkanku berkali-kali. Aku menyandarkan kepala ke bantal, membiarkan air mata mengalir tanpa bisa kukendalikan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, atau minggu depan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kembali menjadi wanita yang terus dibohongi dan dikhianati. Aku harus menemukan jawabanku sendiri. Tanpa dia, hari-hari berlalu dengan lambat, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari rasa was-was setiap kali suamiku pulang larut. Bebas dari ketakutan bahwa setiap panggilan telepon bisa jadi tanda kebohongan lain. Namun, di tengah kebebasan ini, ada perasaan lain yang tak bisa kuabaikan. Kesepian. Mama selalu berusaha menghiburku,
memasakkan makanan kesukaanku, dan menemani setiap malam ketika aku terbangun dengan mata basah oleh air mata. Tapi meskipun aku dikelilingi oleh kasih sayang, ada lubang kosong di dalam hatiku yang sulit diisi. Suamiku masih terus menghubungiku. Dia mengirim pesan setiap pagi, menanyakan keadaanku. Kadang dia menelepon tanpa henti, dan ketika aku tidak menjawab, dia mengirim pesan panjang yang berisi permintaan maaf dan janji untuk berubah. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya. Sampai suatu hari, aku melihatnya. Aku sedang duduk di teras rumah Mama, menikmati sore yang tenang dengan secangkir teh hangat di tanganku, ketika sebuah mobil berhenti di depan pagar. Aku langsung mengenali sosok yang keluar dari dalamnya, Mas Fajar. Hatiku berdebar kencang. Aku tidak siap untuk bertemu dengannya. Aku ingin berlari ke dalam rumah, menghindarinya. Tapi kakinya sudah melangkah cepat menuju pagar. Mengetuknya pelan. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya berdiri dan berjalan mendekatinya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Tanyaku. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang aku kira. Dia menatapku dengan mata lelah dan penuh harapan. "Aku cuma ingin bicara, sayang. 5 menit saja, aku janji." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya membukakan pagar. Dia melangkah masuk, berdiri di depanku dengan canggung. "Kamu kelihatan lebih kurus," katanya pelan. Aku tersenyum miris. "Mungkin karena aku terlalu sibuk berpikir, Mas." Dia menunduk, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu berkali-kali. Aku nggak akan cari alasan lagi." Aku tetap diam, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. "Aku benar-benar ingin berubah, sayang. Aku tahu aku sudah terlambat. Tapi aku nggak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketakutan. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap pasti. "Apa yang membuatmu berpikir aku masih bisa percaya, Mas?" Suaraku bergetar. Dia menatapku dengan penuh penyesalan. "Aku akan lakukan apapun untuk membuktikan kalau aku serius. Aku akan ikut terapi pernikahan kalau itu yang kamu mau. Aku akan lakukan apa saja asal kamu nggak pergi." Aku menelan ludah, merasakan dadaku sesak. Aku ingin percaya. Aku ingin kembali merasakan kebahagiaan yang dulu pernah kami miliki. Tapi di sisi lain, aku takut. "Mas, aku butuh waktu," kataku akhirnya. Dia mengangguk, meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya. "Aku akan menunggu. Seberapa lama pun itu, aku akan tetap menunggu." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, bertanya-tanya apakah kali ini aku benar-benar bisa percaya padanya. Atau apakah ini hanya kebohongan lain yang menunggu untuk terulang kembali. Malam itu aku kembali terjaga, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin asing, meski ini adalah rumah masa kecilku. Kata-kata Mas Fajar masih terngiang di kepalaku. Aku akan menunggu. Seberapa lama pun itu aku akan tetap menunggu. Dulu, aku pasti akan langsung luluh. Dulu, aku pasti akan menerima permintaan maafnya dengan harapan kosong, bahwa kali ini dia benar-benar akan berubah. Tapi sekarang, aku tidak tahu. Aku tidak yakin apakah aku masih punya cukup tenaga untuk mempercayainya, lagi ponselku bergetar di meja samping tempat tidur. Aku meraihnya dan melihat nama Mas Fajar kembali muncul di layar. Aku menutup mata, menghela napas panjang, lalu meletakkan ponsel itu kembali tanpa menjawab. Aku tidak siap untuk berbicara dengannya lagi. Keesokan paginya, aku duduk di meja makan bersama Mama. Ia menatapku penuh perhatian, lalu bertanya dengan nada lembut, "Kamu sudah ada keputusan, Nak?" Aku mengaduk sendok di dalam cangkir teh tanpa benar-benar meminumnya. "Aku masih bingung, Ma." Mama mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, jangan terburu-buru.
Yang penting, jangan biarkan rasa kasihan membuatmu kembali ke tempat yang sama. Aku menatap, Mama sedikit terkejut. Maksud Mama? Mama menatapku dengan penuh kasih sayang. Kadang, kita kembali bukan karena cinta, tapi karena kita kasihan pada orang yang kita tinggalkan. Kita merasa bersalah, takut mereka hancur tanpa kita. Padahal, kita juga harus bertanya pada diri sendiri, siapa yang akan menyelamatkan kita? Jika kita terus bertahan dalam luka, aku tercekat. Kata-kata Mama begitu menohok. Aku tahu aku masih mencintai Mas Fajar. Tapi apakah aku ingin kembali karena cinta atau karena rasa kasihan? Apakah aku takut dia tidak bisa bertahan tanpaku? Atau aku yang tidak bisa bertahan tanpanya? Mama menggenggam tanganku dengan lembut. Pikirkan baik-baik, Nak. Kalau kamu kembali, pastikan bukan hanya karena dia memohon, tapi karena kamu benar-benar yakin kalau dia sudah berubah. Aku mengangguk pelan. Mama benar. Aku harus memutuskan ini bukan karena emosi sesaat, tapi karena keyakinan bahwa aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Beberapa hari kemudian, Mas Fajar kembali menghubungiku. Kali ini, aku mengangkat teleponnya. Sayang, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara langsung, bukan lewat telepon. Pintanya dengan suara penuh harap. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baik, kita bisa bertemu. Tapi aku ingin bicara di tempat yang netral." "Kamu tentukan tempatnya," jawabnya cepat, seolah takut aku berubah pikiran. Aku menyebut sebuah kafe kecil di dekat rumah Mama. Tempat yang tenang, jauh dari kenangan kami berdua. Saat aku tiba di kafe, Mas Fajar sudah lebih dulu ada di sana, duduk dengan gelisah. Ia langsung berdiri begitu melihatku, tapi aku tetap menjaga jarak. Aku duduk di depannya, memesan teh hangat, lalu menatapnya. "Mas, aku ingin bertanya sesuatu." Dia mengangguk cepat. "Tanya apa saja, sayang." Aku menarik napas dalam-dalam. "Kenapa aku harus percaya kalau kali ini kamu benar-benar akan berubah?" Dia tampak terkejut, seolah tidak menyangka aku akan langsung menanyakan hal itu. Tapi kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Karena aku tahu aku salah, dan aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku sudah menemui seorang konselor pernikahan, bahkan tanpa kamu minta. Aku sadar kalau aku punya masalah, dan aku ingin berubah. Bukan hanya untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri juga." Aku menatapnya, mencari tanda-tanda apakah ini kebohongan, lain atau kejujuran yang terlambat datang. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu berkali-kali," lanjutnya. "Aku nggak mau hanya berkata-kata. Aku ingin menunjukkan dengan tindakan. Aku rela melakukan apapun agar kita bisa memperbaiki semuanya." Aku tetap diam, membiarkan kata-katanya mengisi pikiranku. "Aku nggak akan memaksa kamu untuk kembali sekarang," tambahnya. "Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku siap menunggu seberapa lama pun itu." Aku menghela napas panjang. "Aku butuh waktu, Mas." Dia tersenyum kecil, meskipun aku bisa melihat kesedihan di matanya. "Aku tahu, dan aku akan menghormati itu." Aku menatap cangkir teh di depanku, merasa sedikit lebih ringan, tapi juga masih ragu. Mungkin dia benar-benar ingin berubah. Mungkin kali ini dia serius, atau mungkin ini hanya siklus yang akan kembali, terulang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terluka lagi tanpa kepastian. Aku akan memegang kendali atas hidupku kali ini. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Mas Fajar masih terus menghubungiku sesekali, tapi aku tetap menjaga jarak. Aku butuh waktu untuk benar-benar memahami perasaanku sendiri, sebelum mengambil keputusan yang akan mengubah hidupku. Setiap malam, aku masih sering terjaga, memikirkan apakah aku bisa memberikan kesempatan lagi. Aku mencoba mengingat kenangan indah yang pernah kami miliki,
tapi bayangan kebohongan dan pengkhianatan selalu datang lebih dulu. Suatu sore, aku duduk di teras rumah Mama, menatap langit yang mulai berubah warna. Angin sepoi-sepoi membelai wajahku, membawa ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Tiba-tiba, Mama datang dengan secangkir teh di tangannya. Dia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa, hanya menatapku dengan lembut. "Apa yang ada di pikiranmu, Nak?" tanyanya akhirnya. Aku menghela napas. "Aku masih ragu, Ma." Mama tersenyum kecil. "Ragu itu wajar. Tapi jangan biarkan keraguan membawamu kembali ke tempat yang membuatmu terluka." Aku menatap Mama, mencoba memahami maksudnya. "Maksud Mama?" Mama menyesap tehnya sebelum melanjutkan. "Kamu tahu, dulu Mama juga pernah ada di posisimu." Aku terkejut. Mama mengangguk. "Dulu, sebelum menikah dengan Papa, Mama pernah bertunangan dengan seseorang. Dia berjanji akan berubah setelah beberapa kali mengkhianati Mama. Dia memohon, menangis, bahkan berjanji untuk menjadi pria yang lebih baik." Aku menelan ludah, mendengarkan dengan saksama. Tapi akhirnya, Mama memilih untuk pergi, lanjutnya. "Karena Mama sadar, perubahan yang datang dari rasa takut kehilangan seringkali hanya sementara. Kalau seseorang benar-benar ingin berubah, mereka akan melakukannya tanpa harus kehilangan terlebih dahulu." Aku terdiam. Kata-kata Mama menusuk tepat ke dalam hatiku. "Apa kamu percaya Mas Fajar benar-benar ingin berubah?" Mama bertanya, pelan. Aku ingin menjawab ya, tapi bibirku tidak bisa mengucapkannya. Mama tersenyum lembut. "Kamu tidak harus menjawab sekarang, Nak. Tapi satu hal yang pasti, jangan biarkan hatimu dipermainkan lagi." Aku mengangguk pelan. Mama benar. Aku harus memastikan bahwa jika aku kembali, itu bukan karena ancaman kehilangan yang membuatnya berubah sesaat, tapi karena dia benar-benar telah belajar dari kesalahannya. Beberapa minggu kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Mas Fajar lagi. Kali ini, aku ingin melihatnya dalam situasi yang lebih nyata, di rumah kami. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar berubah, atau hanya berusaha terlihat berubah di depanku. Ketika aku tiba di rumah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah yang dulu selalu terasa seperti tempat penuh ketegangan kini tampak lebih rapi, lebih bersih. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, melihat Mas Fajar yang sedang duduk di sofa, menungguku. Dia tersenyum saat melihatku. "Terima kasih sudah datang." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku memperhatikan sekeliling, mencari tanda-tanda apakah ini hanya upaya untuk mengesankan atau benar-benar kebiasaan barunya. "Kamu mau teh?" tanyanya. Berjalan ke dapur sebelum aku sempat menjawab. Aku mengikuti langkahnya, dan betapa terkejutnya, aku melihat bahwa dapur itu bersih. Tidak ada piring kotor menumpuk seperti biasanya. Tidak ada sisa makanan yang berserakan. "Aku mulai belajar merapikan rumah sendiri," katanya, seolah membaca pikiranku. Aku mengangkat alis. "Kenapa?" Dia menatapku dalam-dalam. "Karena selama ini, aku terlalu bergantung padamu untuk segalanya. Aku ingin belajar bertanggung jawab, bukan hanya dalam pernikahan, tapi dalam hidupku sendiri." Aku terdiam, mencoba mencari kejujuran di matanya. Setelah beberapa saat, aku akhirnya berkata, "Mas, aku masih belum bisa mengambil keputusan." Dia tersenyum kecil, meskipun aku bisa melihat kesedihan di matanya. Aku tahu, dan aku tidak akan memaksa. Aku menghela napas. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Jika aku kembali, aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang lama. Aku ingin kepastian, bukan janji. Dia menatapku penuh kesungguhan.
Aku mengerti. Aku akan membuktikannya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku akan melihat sejauh mana kamu bisa bertahan dengan niat ini, Mas." Dia mengangguk. Aku akan menunggu. Seberapa lama pun itu. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk kembali. Tapi setidaknya, kali ini, aku yang memegang kendali atas hidupku sendiri. Waktu terus berlalu, dan aku tetap mengamati Mas Fajar dari kejauhan. Aku ingin melihat apakah perubahan yang ia janjikan benar-benar nyata, atau hanya sementara. Selama beberapa bulan, aku tetap tinggal di rumah Mama, sementara Mas Fajar berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Ia benar-benar mengikuti terapi pernikahan, bahkan mengajakku untuk ikut dalam beberapa sesi. Awalnya, aku menolak, tapi kemudian aku datang, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri, untuk memahami apakah aku masih ingin berjuang untuk hubungan ini. Di setiap sesi, aku melihatnya berusaha jujur tentang kesalahannya. Aku melihat bagaimana ia mencoba mengubah kebiasaannya yang dulu sering mengabaikanku. Bagaimana ia belajar mendengarkan alih-alih membela diri setiap kali aku mengungkapkan rasa sakitku. Namun, apakah itu cukup? Suatu hari, aku datang ke rumah lama kami untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal. Aku masuk ke dalam kamar yang dulu kami tempati bersama, dan seketika rasa sesak menyerang dadaku. Terlalu banyak kenangan di ruangan ini, baik dan buruk. Aku berjalan ke lemari, mengambil beberapa pakaian yang dulu kutinggalkan, lalu tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu pesan dari Mas Fajar. "Mas Fajar, sayang, kamu di rumah? Aku boleh pulang lebih cepat hari ini?" Aku membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Aku sadar bahwa selama beberapa bulan ini, ia benar-benar berusaha. Ia mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ia tidak lagi menutupi sesuatu dariku. Dan yang paling penting, ia belajar untuk menghargai kehadiranku. Tapi ada satu hal yang masih belum bisa aku abaikan. Aku sudah terlalu sering memaafkan. Terlalu sering memberinya kesempatan. Dan terlalu sering percaya bahwa setiap perubahan kecil berarti akhir dari kebohongan. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata yang dulu penuh harapan kini dipenuhi dengan kesadaran. Aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku mengambil ponsel dan mengetik balasan. "Mas, aku di rumah. Aku juga ingin bicara." Tak lama, Mas Fajar datang dengan wajah penuh harap. Ia tersenyum saat melihatku, lalu berjalan mendekat. "Ada apa, sayang?" Aku mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Mas, aku sudah melihat semua usahamu. Aku tahu kamu benar-benar ingin berubah, dan aku menghargai itu." Matanya berbinar. "Jadi, kamu mau kembali?" Aku menggeleng pelan. "Tidak, Mas." Senyumnya langsung pudar. "Tapi, kenapa? Aku sudah berusaha keras." Aku menatapnya dalam-dalam. "Mas, aku sadar sesuatu. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Aku bisa melihat usahamu, tapi aku tidak bisa menghilangkan luka yang sudah ada. Dan yang paling penting, aku tidak bisa kembali ke hubungan yang sudah membuatku kehilangan diriku sendiri." Dia terdiam. Napasnya berat, matanya berkaca-kaca. "Jadi, ini keputusanmu?" Aku mengangguk. "Aku memilih untuk tidak kembali bukan karena aku membencimu, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri lebih dari pernikahan ini." Air mata menetes di pipinya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar hancur. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Aku melangkah keluar dari rumah itu, dengan hati yang jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi terikat pada kebohongan, tidak lagi terjebak dalam siklus pengkhianatan.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi lelah. Aku akhirnya bebas.